Terus dikira terus nggak ada yang benci, nggak ada yang ada yang nggak suka sama saya, banyak, tapi nggak usah disebutkan. Ya jujur aja. Iki ya Allah Gusti, ini kok manggon nang arepku. Makanya, ya makanya. Bisa pokoknya kalau bersama aku pasti akur. Walaupun sekarang lagi musim panas. Gak bisa maju. Ya Allah, aku jalannya dekat jalan-jalan di luar. Wes. Ini coba kita mulus-mulus. Ini ketemu buruk-buruk. Maka karena resiko dan dampak dari orang yang melakukan perbaikan itu luar biasa. Iya ya. Sehingga Luqman Hakim ini tokoh hebat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Wasiat-wasiat dan nasihat-nasihatnya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Hakim, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Di antara salah satu wasiat dari Luqman Hakim kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, sing mangan ganti pikire kae. Sedekah dari panjenengan semua para jemaah, insya Allah akan menjadi penolak bala di dunia, penolak bala di alam barzakh, penolak bala di akhirat, dan akan menjadi wasilah kemuliaan dan kebahagiaan panjenengan semua sekeluarga dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ibunya beliau yang baru meninggal, husnul khatimah min ahli jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih, matur suwun untuk seluruh jamaah yang sudah berinfak menyisihkan sebagian rezeki amanah dari Allah untuk pesantren kami, dan itu tadi sudah sama-sama diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua masing-masing. Ngoten nggih? Nah, saat ini monggo ngaji. Kita berada di bulan Muharram, bulan pertama dari
kalender Hijriah. Mari sama-sama kita ungkapkan rasa syukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menapaki tahun 1446 Hijriah dengan sama-sama membaca hamdalah sekali. Alhamdulillah. Oke. Waktu baru dalam Islam itu sesungguhnya bukan cuma setahun sekali diperingati dan disyukuri sebagai tahun baru, tapi dalam Islam waktu baru itu sesungguhnya adalah setiap hari. Setiap hari itu waktu baru yang harus kita syukuri. Setiap bangun tidur itu sesungguhnya kita sudah diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Maka dianjurkan begitu bangun tidur kita berdoa, yang doa itu diawali dengan kalimat tahmid alhamdulillah. Itu ungkapan syukur karena kita diberi waktu dan kesempatan baru oleh Allah. Hafal kan doa bangun tidur? Dibaca terus setiap bangun tidur. Kalau bangun tidur baca doa itu atau molek sambil bangun tidur langsung baca doa itu apa langsung buka HP? Ya nanti di akhirat minta syafaatnya Samsung sama iPhone ya. Ya doanya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. 90% hafal, tapi 90% pula nggak dibaca. Itu artinya kan segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku kembali setelah semalaman Engkau mematikan aku, dan aku yakin hanya kepadamu lah tempat kembali. Aku akan kembali kepadamu dalam keadaan iman Islam. Itu arti dari alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya mulai nanti bangun tidur dibaca nggih. Toh enggak sampai 1 menit. Nggih, matur suwun. Nggih, habis ini nanti jamaahnya yang mau nitip infak saya kasih kesempatan nanti setelah doa, ya. Setelah doa di akhir kita ngaji dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulang paling nggak sampai semenit loh baca doa itu ungkapan syukur sekaligus harapan, bersyukur kepada Allah diberi waktu dan kesempatan baru untuk menjalani kehidupan dan ibadah serta pengabdian di dunia, harapan agar kelak ketika menghadap Allah dalam keadaan Islam dan iman. Doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangun tidurnya sebelum subuh. Kalau jam 8 pagi baru bangun, doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada enggak yang bangunnya sering-seringnya itu jam setengah 8, jam 8? Ada apa enggak? Apalagi kalau pas lagi libur. Ada? Ada. Orangnya pakai jilbab hitam sekarang. Bangun tidur aja. Kan dia lagi udur, gak sholat subuh. Allahumma sholli ala Muhammad.
syukur. Yang disyukuri bukan semalam tidurnya enak. Jadi yang alhamdulillah, yang di alhamdulillah itu bukan tidurnya yang semalam. Alhamdulillah semalam tidurku nyenyak. Alhamdulillah mau bengi turu enak apa maneh udan rimis-rimis. Macal kemul. Bukan itu yang di alhamdulillah. Alhamdulillah semalam tidurku nyenyak. Apalagi aku semalam mimpi indah. Mimpi jalan-jalan bareng Abah Hansa. Misalnya, seandainya bukan itu yang di alhamdulillah, bukan itu. Terus yang di alhamdulillah apanya? Alladzi ahyana, diberi kesempatan hidup oleh Allah. Itu yang di alhamdulillah. Oleh karena itu hidup kita harus kita cocokkan. Apa ya dicucukkan? Harus kita sumbutkan. Saya rasa toh. Ya wong potonganmu ki ya potongan Jawa kok sing gak cocok. Gini nih. Hidup itu harus kita progres dengan baik. Saya nggak ngerti. La haula wala quwwata. Sesi pagi ki wayu-wayu tapi on kabeh. Hidup ini urip ini kudu cocok. Urip ini kudu sombong. Padha karo sampean lho. Minggat nang Hongkong 5 tahun kudu cocok, kudu sumbut. Masa wis 5 tahun kok utange durung lunas. Wonten apa mboten? Kudu ping. Iku arane gak cocok, arane gak sumbut, paham? Lek ngaji kudu oleh ilmu, kudu oleh hikmah. Nggih? Aja cuma grutak-grutuk tok. Gawe majelis kaya ngene iki harus dapat ilmu, harus dapat hikmah. Jangan hanya sekedar grutak-grutuk mek oleh rame-rame tok rugi. Makane ngaji ku ngrungokno, malah ngetuti permen kaya arek. Muga-muga keselak. Yo aku nang dukur. Sak polahmu le aku lho. Wong sampean kukur-kukur kelek aku lho. Artinya hidup ini harus kita progres dengan baik. Hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hidup-hidup kita yang kemarin. Uripmu dina iki kudu luwih apik timbang uripmu dina wingi. Ini orang-orang yang menurut Nabi digolongkan minan najihin. Golongannya orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Jangan sampai hidup hari ini nilainya hanya sama dengan hidup yang kemarin. Berarti kan gak ada tambahan kebaikan, gak ada nilai plus. Ini minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Urip saiki karo wingi kok podo, gak ada nilai plus, gak ada nilai tambah. Iki rugi iki uripe. Apalagi hidup kita hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Niku minal halikin, termasuk orang-orang yang rusak, orang-orang yang celaka. Permenu nantekno. Nanti kotak, nanti permos. Main gapros sih sa. Ngantuk opo makane loro. Ya Allah. Sekali lagi, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, makin
makin tua makin tinggi derajatnya. Amin. Makin mahal nilai dan harganya. Amin. Itu hidup yang barokah, hidup yang sukses. Neng Hongkong tambah suwe ya kudu tambah pinter, kudu tambah sumbut, Amin. kudu tambah barokah, kudu tambah pekok. Amin. Iki loh ngapa bae misalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu alaihi. Mungkin yang kemarin-kemarin belum banyak kebaikannya, mulai hari ini bertekad untuk terus menjadi orang baik, menambah kebaikannya. Hidup ini harus selalu punya prinsip, selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Tak baleni engko gawean status kabeh aja seragam. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Abaleni pisan kas, apa ora iso berarti oonmu pol-polan. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Rawahu Abu Hanzah. Ora usah bingung kadek gawe kuotes sampeyane asline yo pinter-pinter gawe kuotes ngono. Iki lho pinter iki. Mun ada nekakno tukang kuotes. Gawe kuotes dhewe wis pinter sampean. Nggih? Oke, diulang. Hidup ini harus selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang sip. Seneng aku ngene iki wis oone mulai ilang. Wis biasa. Kita jangan hanya puas jadi orang baik, tapi harus melakukan perbaikan. Yang terbaik itu nanti endingnya, hasilnya. On mah. Kembali. Diulang. Jadi kok ayu-ayu ini meripatku tuh apa ya? Jangan hanya puas jadi orang baik saja, tapi harus melakukan perbaikan. Kalau udah melakukan perbaikan, langkah kita pasti menuju kebaikan. Nanti kita akan bisa meraih yang terbaik. Hilang awalnya. Maksud saya gini, kita jangan hanya puas jadi orang baik saja, belum cukup itu, tapi harus melakukan perbaikan. Kalau orang baik itu dalam bahasa agama namanya sholih, kalau perempuan ya sholihah. Itu sholihah kui, itu sholihah kelemon. Sedangkan orang yang melakukan perbaikan itu dalam bahasa agama disebut muslih. Lain itu ya muslihah, orang yang melakukan perbaikan. Mal farqu baina sholih wal muslih? Apa sih bedanya orang baik dengan orang yang melakukan perbaikan? Coba, as-sholih khairuhu li nafsi. Orang baik itu manfaat kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Wal muslih khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Sedangkan orang yang melakukan perbaikan itu manfaat kebaikannya ya manfaat untuk dirinya sendiri, juga manfaat untuk orang lain. Berarti nilainya lebih besar mana? Orang baik apa melakukan perbaikan? Perbaikan. Jadi orang baik itu manfaat kebaikannya untuk diri sendiri. Tapi kalau orang melakukan perbaikan, itu manfaat kebaikannya ya untuk dirinya, ya juga untuk orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad.
Muhammad. As-salih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Kayak kok mantuk-mantuk ngerti artinya tak? Gak ngerti artinya gaya ini ngantuk kok melorok. Orang baik bukan dikatakan nolak. Orang baik itu dicintai banyak orang. Sedang orang yang melakukan perbaikan dibenci dan dimusuhi banyak orang. Perhatikan, wong kuwi nek apik disenengi wong akeh. Tapi wong sing dandan-dandan melakukan perbaikan suka dibenci banyak orang, bahkan suka dimusuhi banyak orang. Nggak contoh, jok nanggung-nanggung. Langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, wah Kanjeng Nabi itu disayang banyak orang. Semua masyarakat mencintai Kanjeng Nabi. Semua orang sayang sama Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi orang baik. Sampai seluruh masyarakat waktu itu memberikan gelar kepada beliau Al-Amin, yang sangat terpercaya. Rasulullah nggak pernah bohong. Sebelum diangkat jadi Rasul, semua sayang sama Nabi Muhammad, semua cinta sama Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad orang baik. Begitu diangkat jadi Rasul, kemudian Nabi melakukan perbaikan, merombak batu besar angkara murka, memperbaikinya dari kerusakan moral yang bobrok. Nabi Muhammad mulai dibenci dan dimusuhi banyak orang. Yang tadinya sayang, yang tadinya cinta, berubah menjadi benci dan memusuhi. Termasuk sebagian keluarga beliau sendiri. Contohnya seperti Abu Lahab. Halo? Jadi rumah nih. Kaman ngomong Abu Lahab kok karo nyawang aku. Oke. Jadi ketika Nabi Muhammad belum diangkat jadi Rasul, belum melakukan perbaikan dan perbaikan, belum dandani orang-orang yang bobrok, orang-orang yang rusak, Nabi Muhammad disayangi banyak orang. Semua masyarakat cinta, semua orang cinta. Begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, kemudian Nabi Muhammad melakukan perbaikan, ini banyak yang membenci dan memusuhi. Nabi Muhammad dikatakan sebagai pembohong, pendusta, tukang fitnah, tukang sihir. Bahkan Nabi Muhammad disebut sebagai orang gila. Nabi Muhammad ini dikatakan gila. Makanya orang yang melakukan perbaikan itu pasti ada konsekuensi, ada resiko. Orang yang berjuang di jalan kebaikan itu gak semua orang senang, pasti ada pembenci dan banyak yang memusuhi. Makanya saya minta tolong Bunda Nuris bersama Majelis Zikir Ilham sama PDV, organisasi-organisasi yang ada, berjuang bikin majelis di Hongkong kayak gini. Jangan dikira mulus, jangan dikira enak. Yang benci ada apa enggak? Yang memusuhi banyak apa enggak? Banyak. Ini mulai zaman dulu. Bukan hanya yang di luar, yang di dalam ini loh ada yang gremeng. Panitia nggak pengajian paling yang boleh batik. Pengajian digawe bisnis, ada nggak yang punya otak kotor kayak gitu? Ada, aku tahu. Ini wongnya teko. Datang orangnya. Silbabe apa? Songkokan yi. Nah, wongnya yakin dulu. Isin karena ketahuan. Songkokan. Ada yang kayak gitu, jangan heran. Pasti nggak mungkin semua seneng. Pasti
pasti ada yang membenci, pasti ada yang memusuhi. Budal lu bawa tiket, tapi ambek gremeng pengajian nanti tiket no. Larang bisa. Pakai mlebu ana kotak. Pakai nunggu kotak ditarik infak neh. Ada nggak yang kayak gitu? Alah gak ngaku. Sudah pepin. Sangkaan nih bang ini. Makanya orang yang melakukan perbaikan, berjuang dalam kebaikan harus siap dengan segala konsekuensinya. Kudu kuat, gak boleh anti kritik, gak boleh lemah, gak boleh cemen. Lah wong ngurusi pengajian lagi dikritik sithik mutung, dikritik sithik mutung, cemen juga kira dadi. Kayak ini loh, dikritik kayak apa tetep lemu. Lah iya, loh, bukan hanya dari kalangan jamaah, kadang-kadang sesama anggota majelis zikir ilham podo anggotane dikira terus manut kabeh. Yora di depannya manut, di belakangnya gremeng ngerasani. Ada apa enggak kira-kira? Ada. Sekarang orangnya pakai baju warna hitam, pakai kalungan panitia orangnya. Ada yang kayak gitu. Misalnya Bunda Nuris sama panitia bikin brosur tanggal sekian ngaji bareng Abah Hamzah. Ternyata tiketnya laris. Kan kalau Abah Hamzah tiketnya selalu laris. Mulai dulu. Nah, ini min babis sombongi welcome-nya. Saya mulai dulu belum ada ceritanya, tiketnya Abah Hamzah Rapayu belum ada ceritanya. Gak ada cerita, sorry ya. Bahkan sehari 3 sesi tetep aja laris manis kayak kacang goreng. Tiketnya Abah Hamzah selalu laris manis kayak orangnya. Misalnya, udah. Cuman aku pernah dibuang sama dia. Oh iya enggak misalnya sampean udah dapat tiket, ternyata begitu hari H pengajian itu dibatalkan, apa yang sampean lakukan? Demo? Minta duit tiket balik? Alah lambemu boten nopo. Ya jagat medsos iso rame gara-gara kuliah Hongkong. Biar mau boten. Kemarin kasusnya lapangan kayak itu pelakunya deh yang keblok-keblok. Nah itu sampai di Indonesia itu di kalangan para kiai ya gempar sama Kak Kandani. Banyak yang nanya ke saya, itu sebenarnya kasusnya seperti apa? Kan ya mereka udah tahu, lek Hongkong itu pisinganku kasarannya. Ya paling sering ke Hongkong itu saya 2 bulan sekali kok saya dulu gitu. Paling sering saya bilang selama ini saya aman-aman saja, alhamdulillah, no problem. Nah, terus itu keadaan ya mungkin human error. Semuanya wes pasti ada yang nggak beres. Ya iya, selama beres nggak ada masalah. Mesti orang yang nggak beres. Mungkin yang ngambil tiket gak ikhlas. Ya udah, wes pokoknya mudah-mudahan ke depan semua majelis-majelis di Hongkong, semua majelis-majelis di Hongkong diberikan kemudahan, kelancaran, aman, manfaat dan barokah. Saya bukan hanya mendoakan
bukan majelis ilham saja, semua majelis yang niatnya baik, niatnya kepengen maslahah manfaat, kepengen rahmat dan ridhonya Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, aman, barokah. Itu masalahnya saya mikir gini, misalnya nggak ada ngaji di Hongkong ini, jadi opo masyarakatnya? Wis dikai ngaji lah, saya koyong ini ki modelnya. Lalu ngomong gak dikai ngaji terus koyo Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Ayo, melakukan perbaikan itu mulai diri sendiri. Oke? Karena konsekuensi dan resiko serta dampak dari orang yang melakukan perbaikan itu berat. Saya tukang bengok-bengok kemana-mana, jangan dikira terus wah Abah Anja ini mulai dulu waktu masih jemburis sampai sekarang kok tetap eksis, tetap stabil dan bisa istiqomah. Halo. Dikira gak ada pembenci, dikira aku gak punya haters. Ini ada yang datang hatersnya. Dia mau menyelidiki. Apa saya arek-arek itu cek lari saya. Dikira gak ada bang. Terus dikira mulus tanpa halangan, tanpa ada kendala. Mulai zaman dulu sampai sekarang, rumah loh. Ya. Banyak yang nanya. Di saat yang lain udah mulai redup, bahkan udah mulai nggak kedengaran. Tapi Abah Anza kok tetap bisa FYP. Terus dikira terus nggak ada yang benci, nggak ada yang ada yang nggak suka sama saya, banyak tapi nggak usah disebutkan. Ya jujur aja. Iki ya Allah Gusti, ini kok manggon nang arepku. Makanya, ya makanya. Terus pokoknya kalau bersama aku pasti aku. Walaupun sekarang lagi musim panas. Bisa maju. Ya Allah, aku jadinya dekat jalan-jalan di luar. Wes. Nenek coba ini kok mulus-mulus. Ini ketemu buruk-buruk. Maka karena resiko dan dampak dari orang yang melakukan perbaikan itu luar biasa. Iya ya. Sehingga Luqman Hakim ini tokoh hebat yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Wasiat-wasiat dan nasihat-nasihatnya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Hakim, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Di antara salah satu wasiat dari Luqman Hakim kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai anakku, sing mangan ganti pikire kae. Kudu ireng ya, kudu ireng. Gayane langsung adit. Ya kok iso to? Rumah ngaji. Dia kalau bayang no utang burung lunas. Dilanjut betul nih. Wahai anakku, ini wasiat orang tua kepada anak yang harus kita contoh. Kita kalau memberikan nasihat dan wasiat ke anak, ya seputar ini. Apa saja? Satu,
aqimis sholat, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Kenapa anak-anak nakal? Kuncinya satu, sholatnya nggak tertib. Maka saya pesan ya, yang udah punya anak, kalau lagi nelpon anaknya, jangan lupa ngingetin anaknya tentang sholat. Kenakalan anak, kenakalan remaja dewasa ini, yang suka tawuran, yang suka mabuk, yang kena ekstasi, yang suka judi online, suka ngeslot macam-macam, itu rata-rata mereka nggak sholat. Maka titip pesan saya, tolong perhatikan masalah sholatnya anak-anaknya. Wis sampai di sholatnya wis gak karu-karuan, anakmu gak karu-karuan sisa. Keluargamu jadi keluarga berantakan. Halo? Halo? Kalau ada waktu kesempatan nelpon atau chatting ke anaknya, diingetin tentang sholatnya. Oke? Orang itu kalau sholatnya tertib, hidupnya pasti tertib. Kalau sholatnya berkualitas, hidupnya pasti berkualitas. Maaf banget, orang tua sekarang itu kurang memperhatikan urusan sholatnya anak. Kalau anak nggak sekolah, anak nggak kuliah, anak nggak kursus, orang tua marah-marah. Orang tua betul-betul memperhatikan. Kamu itu loh dibiayai mahal-mahal, mama itu kerja di Hongkong. Kayaknya mama yang bilang mama kudu ngeping. Mama itu bela-belain kerja di Hongkong nyari duit buat biayai kuliahnya kamu. Lah kamu kuliahnya kok gak bener, biayanya gak murah dong. Mama kerja keras ini demi kamu kuliah, awas kalau kamu gak kuliah. Tapi masalah sholat itu gak pernah ditanyakan. Jadi mohon maaf bang, padahal kalau sholatnya anak itu tertib, kuliahnya otomatis tertib, akhlaknya bagus, otomatis dia akan berbakti dan memuliakan kedua orang tuanya. Anakmu kuliah sampai mentok S2, S3, S7, S29, bahkan nyalip HP Samsung lagi tekan S25, anakmu S29. Wis 25 wis metu. Tapi kalau anakmu nggak sholat, gagal bang. Mesti akhlaknya anakmu nggak tertata dengan baik. Paham? Paham? Pertama sholat. Mau sholat itu rukun Islam yang paling pokok, saya kan udah sering bilang. Rasul ibadah itu sholat. Pokoknya ibadah itu sholat. Ndase ibadah itu sholat. Jadi ibadah misalnya tubuh manusia, sholat itu kepala. Nah kepala ini paling urgen, paling menentukan. Disebut manusia ya karena ada kepala. Walaupun kaki nggak ada, tangan nggak ada, asal ada kepala, manusia. Sekarang kaki lengkap, tangan lengkap, badan lengkap sampai leher, terus atas ini semongko. Manusia apa bukan? Jadi manusia itu kepala, makanya foto KTP, foto paspor, foto identitas yang diambil kepala. Boleh KTP-mu fotonya bokongmu. Sehingga yang pertama dinilai Allah, yang pertama menjadi ukuran penilaian di akhirat adalah sholat. Kalau nggak sholat, udah nggak dianggap hamba Allah, udah neraka. Sama kayak manusia nggak ada kepalanya, itu udah nggak dianggap manusia. Pemeriksaan pertama di akhirat, udah nggak sholat, udah nggak diperiksa lagi, bukan manusia ini. Singkirne, rokok kok singkirne. Nah, paham? Paham? Tegakkan sholat sehari 5 kali. 5 kali itu artinya 5 waktu. Kita dipanggil sama Allah 5 kali sehari. Datang dong. Kalau pengen dikasih rahmat, kalau pengen dikasih maghfirah, pengen dikasih barokah, pengen dikasih ridho, katanya pengen dikasih. Nah, dipanggil sama yang mau ngasih kok nggak datang. Itu orang waras apa orang gila? Orang waras apa orang gemblung? Katanya pengen dikasih rahmat, ridho, maghfirah, hidayah, barokah. Ini dipanggil sama yang mau ngasih kok nggak datang. On. Satu itu, ini waktunya nggak cukup nanti.
Ini wasiat berikutnya, perintah kebaikan, cegah kemungkaran, berarti melakukan lakukan perbaikan. Jangan hanya baik dirimu sendiri, tapi upayakan orang lain menjadi baik karenamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti disuruh gandani wong sing elek-elek. Pancene ya, pengapesane wong elek itu bukan hanya dinasehati. Wong elek dituturi, biasanya tambah gadi. Contohnya nang ngarepku iki. Pengapesane wong elek iku diapii. Wong elek kok diapii, wis suwe-suwe dadi apik. Lamun dadi apik teman, sampean oleh ganjaran keapiane karena sampean yang menjadi lantaran dia menjadi baik. Paham? Tapi karo ana wong wedok cerewet ngomel, kadang-kadang dituturi malah banter. Templeki dhuwit sepi. Pengalaman ya, Bu. Ya Allah, ya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, ringkes melakukan perbaikan itu penuh tantangan. Maka kamu harus siap dengan konsekuensinya.